Nah, yang terakhir prostat. Jadi kalau tadi banyak sekali ya nih Mbak Fira untuk perempuan, prostat itu khusus laki-laki. Penyebabnya banyak Bapak Ibu yang namanya prostat penyebabnya, tapi yang paling dominan satu terjadinya prostat karena apa? Kebiasaan bapak-bapak kencing sambil berdiri. Nabi kita, Nabi Muhammad sudah sampaikan haram hukumnya kencing sambil berdiri. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan itu tidak boleh kencing sambil berdiri. Itu dari segi akidah. Pertanyaan kita, kenapa kok Rasul itu mengharamkan kencing berdiri? Oh, ternyata ketika di kesehatan kita bisa bercerita. Ketika kita kencing berdiri nih Mbak Fira, maaf ini, kandung kemih itu dia tidak bisa mengeluarkan air seni secara utuh. Karena? Masih ada sisa-sisa. Kan kandung kemih itu tidak begini, tapi begini itu dengan saluran kencing. Ketika kita kencing berdiri masih ada sisa-sisa air seni di kandung kemih. Yang namanya air seni itu isinya apa? Kotoran, banyak penyakitnya, banyak najisnya, banyak batunya. Lah kalau di sini ngendon terus-menerus karena kita kencingnya sembarangan itu ya, maka dia akan nanti mengkristal. Lah mengkristal itu namanya kencing batu. Perempuan bisa nggak kencing batu? Bisa. Laki-laki bisa nggak kencing batu? Bisa. Nah kalau prostat memang hanya laki-laki. Lah kalau di sini terjadi terus-menerus, lama-lama kan berpengaruh pada saluran kencing. Nah ini yang namanya daging tumbuh di saluran kencing. Nah, itu yang namanya prostat. Diawali kencing tidak tuntas-tuntas, kencingnya tidak short, bolak-balik kencing, sengkring, sengkerang, kencing sakit sekali, kencing berdarah, nanti lama-lama mampet tidak bisa kencing, baru saluran air dimasuki selang kateter. Untuk apa? Untuk nyodok daging tumbuh di saluran kencing ini, disodok baru nanti dia bisa keluar. Nabi sampaikan kalau engkau kencing sambil jongkok. Nah, ketika kita kencing sambil jongkok, maka kandung kemih itu ditekan paha, disundul. Begitu disundulkan, kotorannya, najisnya, penyakitnya, batunya, bakterinya, itu kan bisa dikeluarkan semuanya. Itu pun dibonusi. Ketika engkau selesai, kata Nabi, selesai kencing, cobalah dehem. Minimal 3 kali. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk ngeden. Gunanya untuk apa? Supaya air seni itu bisa tuntas betul. Jadi Bapak Ibu tidak mungkin bisa sholat sempurna di sini kalau diawali dengan proses yang tidak sempurna. Jadi ketika kita ingin sholat sempurna, ya istinjanya sempurna, kencingnya sempurna, wudunya sempurna, baru kita bisa sholat sempurna. Jadi tidak mungkin sekonyong-konyong kita bisa sholat sempurna, tapi diawali dengan proses yang tidak betul. Itu yang namanya prostat.